banding dari Nikita Mirzani. Nah ini juga kan kasus Nikita Mirzani jadi sorotan publik. Pengadilan tinggi merespon dan akan memberikan keputusan lebih cepat lah karena jadi atensi publik. Kalau abang gimana melihatnya, Bang? Iya, begini, kalau masalah proses itu memang kalau dari pengadilan negeri juga itu maksimal ya 3 bulan, ya kan, juga di pengadilan tinggi juga 3 bulan. Kalau di Mahkamah Agung itu kan 250 hari ya. Tapi ini yang biasa yang terjadi ya. Kalau di pengadilan tinggi itu rata-rata 40 hari ya, apalagi kasus menjadi perhatian publik ya. Itu misalnya memang biasanya dipercepat seperti itu. Sudah benar itu info yang rekan-rekan wartawan dapat itu bahwa akan dipercepat. Mungkin dalam jangka 30 hari atau lebih, biasanya maksimal 40 hari, biasanya begitu ya. Seperti itu, memang benar seperti itu. Nah, ini kan juga JPU mengajukan banding juga Bang kemarin, sudah diterima juga di pengadilan tinggi. Ini nanti juga prosesnya akan seperti apa? Ya sama nanti. Artinya kalau di pengadilan tinggi itu kan ada sidang berkas namanya, memeriksa semua ya. Pemeriksaannya itu tidak seperti dengan di pengadilan negeri, para pihak harus hadir. Ya, mereka periksa itu berkas. Berkas itu kan tercatat ya, baik dari dakwaan, jasa penuntut umum, ya kan, pembelaan, replik, duplik, semuanya diperiksa ya untuk melihat fakta-fakta yang tercatat di dalam persidangan itu. Dan nanti akan menjadi pertimbangan ya. Nah, pertimbangannya nanti kalau misalnya memang itu sepakat dengan pengadilan negeri, ya mungkin hukumannya bisa tetap. Tapi kalau tidak sepakat, ya bisa tinggi atau bahkan bisa lepas, gitu ya, seperti itu. Wah, kemarin pihak pengadilan tinggi juga bilang kalau berkasnya sudah siap dan siap disidangkan. Okay. Ini kan sidang ini kan termasuk sidang yang sangat penting buat Kak Niki, Bang. Dari segi Kak Niki sendiri, dari pihak abang sendiri masih tetap kekeh merasa bahwa benar nggak Bang yang dilakukan hal untuk banding ini sebenarnya? Sebenarnya begini ya, saya mau jelaskan begini. Kalau misalnya kita pertanyaannya kekeh atau bagaimanapun itu bahasanya, saya ingin menjelaskan begini, bahwa sebenarnya kalau mau objektif dalam menilai kasus ini, apalagi penerapan pasal, saya melihat bahwa ini adalah salah pasal. Ya, seharusnya pasalnya itu 27A ayat 1 ya, yaitu tentang penyerangan kehormatan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau pasal 27B ayat 2 di situ ya, kita kan semua tahu ya bahwa di situ ada kata ancaman. Ancaman artinya akan dilakukan, dan alat untuk dipergunakan mengancam itu adalah rahasia. Ya kan? Artinya rahasia itu belum dibuka. Satu contoh misalnya ya, si A dengan si B. Ya, si B ini memiliki rahasia sama si A. Ya kan? Si A bilang, si B, kalau kamu tidak ngasih saya uang, maka saya akan membuka ini rahasia ini ke publik. Artinya rahasia itu belum dibuka. Nah, sama dengan kasus ini. Rahasia itu ada sama Nikita dan itu belum dibuka. Itulah yang dipergunakan mengancam. Kalau kasus ini benar ya, itulah kasus rahasia itulah yang dipergunakan untuk mengancam dengan maksud untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu barang, apakah itu uang atau apa namanya gitu ya. Nah, dalam peristiwa ini itu sudah tidak ada lagi rahasia. Kenapa demikian? Karena itu rahasia itu kan sudah dibongkar atau dibuka oleh Doktip kan, dan kemudian itu baru review oleh Nikita. Artinya sudah tidak ada lagi alat di situ dipergunakan untuk mengancam, ya, untuk mengancam. Kalau begitu berarti unsur pasalnya itu kan tidak terpenuhi kan. Nah, akibat hukum kalau unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka orang itu harus dibebaskan, ya kan?
Nah, kalau misalnya rahasia itu sudah dibuka, akibatnya itu adalah pencemaran nama baik, menyerang kehormatan. Ya, kalau menyerang kehormatan berarti pasalnya salah dong. Seharusnya pasal 27A ayat 1. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang diputus bersalah dengan salah pasal? Nah, inilah yang kita mohonkan ya ke PT dengan harapan bahwa semoga hakim PT ini bisa benar-benar melihat peristiwanya dan dihubungkan ke unsur pasal itu, bahwa apakah peristiwa itu telah bersesuaian dengan pasal yang dipergunakan untuk memutus Nikita. Kalau tidak sesuai ya harusnya dibebaskan. Seperti itu ya. Bang, itu mungkin terkait PMH yang Selasa depan akan disidangkan, Nikita Mirzani akan hadir, Bang. Mungkin ada upaya apa sih dari kuasa hukum untuk menghadirkan Nikita di persidangan? ya begini, itu bukan hanya sebenarnya Nikita yang wajib datang. Ya, kalau sudah berakhir itu, yang harus memutuskan itu adalah para pihak. Ya, para pihak itu wajib itu. Sesuai dengan SEMA ya, bukan SEMA, Perma ya, nomor 1 tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. 2016 di pasal 6 disebutkan, di situ dikatakan bahwa para pihak wajib ya. Kalau wajib itu artinya tidak boleh tidak, harus datang. Ya kan, terkecuali ada 4 hal tadi itu. Kalau salah satu pihak sakit ya, atau di bawah pengampuan ya kan, ataukah misalnya dia sedang berada di luar negeri, ataukah sedang menjalankan tugas negara. Nah, sepanjang itu tidak ada, maka itu diwajibkan ya, diwajibkan datang. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalnya berhalangan ada salah satu di antaranya di situ, maka itu adalah yang bersangkutan atau salah satu pihak itu harus memberikan kuasa khusus ya, atau kuasa istimewa kepada pengacaranya. Nah, kenapa disebut istimewa? Karena di dalamnya itu harus ada klausal yang menyatakan bahwa bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Ya harusnya harus datang sebenarnya. Udah mengajukan surat juga mungkin, Bang? Nah, cuman kalau Nikita ini berhalangannya tadi itu juga ada urusan dengan negara. Ya. Kalau misalnya negara negara dalam hal ini pihak pengadilan yang mewakili negara tidak memberikan izin, berarti tidak bisa datang dong. Toh juga kalau diberikan izin kayak di awal itu sudah diberikan izin keluar sampai di rutan itu sudah sore banget ya kan, ya itu juga tidak bisa menghadiri karena itu kan bukan tidak ada unsur niat atau kesengajaan dari pihak Nikita. Nikita sudah berusaha ya meminta penetapan dari PT ke rutan, nah sampai di rutan itu malam ya kan, akhirnya juga pihak lawan mengatakan bahwa sampai jam 3 tidak ada, ya kita batalkan, akhirnya tidak hadir. Nah, kalau untuk besok ini ya kita lihat lagi, pasti dari pihak Nikita berusaha untuk hadir karena kita tahu bahwa itu adalah wajib ya. Karena ini juga memang ada urusannya, Nikita ini ada urusannya dengan negara ya kan, artinya dia berada dalam kewenangan negara ya. Ya, negara lah yang harus memberikan izin itu. Tapi kalau misalnya dia diberikan izin tepat waktu, pasti datang ya. Kecuali kalau misalnya memang tidak diberikan izin atau tidak mendapatkan izin, sekalipun juga mendapatkan izin tapi tidak tepat waktu, maka dengan terpaksa kita membuatkan namanya kuasa istimewa ya, yang mana di dalamnya itu bisa penasehat hukum itu atau pengacaranya mengambil keputusan seperti itu ya. Tapi untuk selanjutnya, karena ini kan masih hari ya mungkin hari Senin baru kita sampaikan datang atau tidak, intinya gitu ya, mungkin begitu ya Bang. Ini kan kasus PMA ini kan juga semakin berbelit-belit ya. Kemarin pihak Reza Gladys menjawab meminta uang 504 miliar.
Dan pihak Raja Galis pun siap membayar 244 miliar yang Kaniki minta, asalkan pihak Kaniki dan pihak Abang ini membayar 304, Bang. Sisa selisih. Sisa selisih dan mengambil tengah-tengahnya seperti itu. Mungkin tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, kalau seperti itu kan sebenarnya pasti gagal ya perdamaian. Karena sih sebenarnya begini, kalau normatifnya itu kita ini kan penggugat, tentu kan kita menawarkan, ya kan, kita menawarkan ya, namanya kita proposal itu kita menawarkan bahwa karena dalam menawarkan sesuatu itu kan hukum acaranya kita tidak boleh sesuai dengan apa yang kita gugat. Kita gugat itu kan 244. Nah, karena niatnya mau berdamai maka dimintalah 200. Seharusnya sebenarnya bahwa seharusnya penawaran ini apakah disetujui atau tidak disetujui, hanya itu aja. Tapi kalau dia menawarkan balik, ya gimana ya, kalau misalnya dia menawarkan balik ya pasti kita juga tidak setuju karena kita ini pihak penggugat, ya kan, bukan mereka pihak penggugat ya, tapi kami pihak penggugat, ya kan. Seharusnya pihak penggugat lah yang menawarkan perdamaian itu dan ditanggapi dari sebelah sana, tapi bukan berarti ditanggapi dengan juga menawarkan. Ini agak gimana ya, saya baru kali ini sih mendapatkan begini ya saya tidak tahu. Ya mungkin rekan saya juga di sana memiliki landasan yuridis ya, bahwa itu ternyata kalau kita menawarkan sesuatu kita juga menawarkan, artinya kalau diilustrasikan ya sama-sama kita menjual nih, ya kan, saya menawarkan, Anda juga menawarkan kan gitu, artinya kan seharusnya bahwa ada pihak pembeli ada pihak penjual saling menawar gitu ya, dan kemudian ada kesepakatan di situ. Tapi kalau seperti itu kita menawarkan, dia juga menawarkan, pasti itu hasilnya adalah batal, tidak ada perdamaian, ya seperti itu.